wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening. Today we're gonna explain about the role of the SB teacher. The first presenter will be our friend is Liliana Tasapiti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today we're gonna talk about the role of the SB teacher. Have you, do you know about what this role means? Yes, I Role means in Indonesia. Yeah. any bahasa that you know. Oh, I know. Yes, peran. Okay, peran. Role. So, I repeat once more. Role is peran. Peran means in bahasa means that segala sesuatu yang kamu lakukan untuk pekerjaan kamu atau untuk segala yang kamu kerjakan. Then you have to do this one. The law is wajib. Okay, you don't need to. If you break the rule, something bad will be happen. So the law is wajib for all of us. Okay, do you understand? Yes. So what is the connection between role and SB? Of course, in every part in our life, yes, there are many roles. For the SB teacher, there are some roles. The first is berarti di sini tuh kita bisa buat kalau misalnya apa sih peran dari guru ISP tersebut. Sebagai guru kita juga kayak harus dong buat sesuatu yang spesial untuk students kita gitu kan. Jadi students analysis means that menganalisa murid gitu kan. Kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari murid ini tuh belajar bahasa Inggris, apa sih kepentingan dari murid ini tuh kenapa dia harus belajar bahasa Inggris, kenapa dia harus misalnya dia mau belajar tentang English for cooking gitu kan, English for cooking, level in language. Setelah kita menganalisa setelah kita menganalisa murid gitu kan, kita pasti tahu gitu batas dari bahasa dia itu udah sampai mana, seberapa jauh pengetahuan dia tentang cooking gitu misalnya. Oke, misalnya dia cookingnya cuma tahu stove, cuma tahu meat, cuma tahu fish gitu-gitu, tapi dia nggak tahu kayak how to turn on the stove. She or he didn't know about how to turn on the stove. So we have to learn about how to turn on the stove. Like that. And the second information is method. After while we do students analysis, of course we know about how these students in learning, gimana cara murid ini, gimana cara anak ini belajar dalam bahasa Inggris. Mungkin dia tuh lebih tertariknya itu di listening atau di reading, gitu kan? Tapi most of students likely in, I think, listening ya, because they make goals. Tujuan, balik lagi. Anak ini tuh belajar bahasa Inggris itu apa? Tujuannya untuk misalnya dia mau buka usaha atau dia mau melanjutin usaha orang tuanya gitu. Jadi dia perlu tahu dong kayak mana sih cara masak pegawainya aja yang tahu masak, yang punya itu nggak tahu masak gitu kan. Jadi ya dia need to learn more about cooking, learn more like that. Goals, tujuannya, and then the third is conceptualizing material. In conceptualizing materials, teacher itu bisa fokuskan maybe ke vocab, ya. Of course, in the SB, of course we have to lebih ke arah
menghafal kali ya. Mungkin untuk orang-orang yang hobinya menghafal mungkin bisa kali. Dengan menghafal vocabulary, she will be master in ESP or she will be master in cooking. Dengan menghafal vocabulary, tahu grammar gitu. Lebih ke ya conceptualizing material. Materi dari cooking ini itu mau dikonsepkan gimana? Udah pasti kita jika ingin mengkonsepkan materi itu butuh kekreativitasan, gitu kan? Kekreativitasan gimana caranya biar si students itu tertarik untuk belajar memasak. Oke? And the word is choose. Choosing the and the word is choosing and developing the material. Why? Why we have to choose and developing the material? Because if we only, for example, we look for the in Google, we look for about cooking in Google. Of course, there are so many roles, there are so many items in Google, right, about cooking. So we need to filter. We need to filter about material. What we will focus about. For example, we focus for cooking, as I said before. So in cooking, maybe we need to learn about the bumbu. I don't know what it is, right? The bumbu. Or in cooking for Indonesian food. We know in Indonesian food there are so many bumbu, right? There are kunyit and other. And if Western food, of course, in Western food we need to focus to meat, maybe, and yes, Western food, pizza maybe, like that. And we can focus on the material about the bumbu in Indonesian and the bumbu and in Western. So, yeah, that are the role of ESP teacher. Their students analysis goals, menganalisa students atau menganalisa kebutuhan murid, apa yang dibutuhkan, terus tujuan dari murid tersebut belajar ESP and conceptualizing material. Conceptualizing material itu lebih mengkonsep materinya lebih tersusun rapi, misalnya dari awal tahu bumbunya, terus yang kedua itu kayak gimana cara motong bumbunya atau motong bahan-bahannya, baru yang ketiganya itu tentang gimana cara mengolah makanan jadi matang. Itu cara itu namanya konsep dari step by step. Terus yang choosing material itu tadi kita maunya anak ini tuh bisa di masakan mana, misalnya masakan Indonesia atau masakan luar negeri. Jadi untuk semester pertama kita memfokuskan ke masakan Indonesia, baru di semester selanjutnya kita bisa fokuskan anak ini tuh di masakan-masakan luar negeri. I think that's all. The next material will be delivered by Nurul Azmi or Nurul Azmi. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai mengevaluasi kurs. Jadi guru itu harus open minded dalam mendengarkan komentar siswa. Teacher should evaluate the course of improve the purpose of their activity. Jadi evaluation can be to evaluate. Yang pertama itu implicit, yang kedua itu explicit. Jadi implicit itu selama semester kayak yang itu ada tes kayak ulangan harian. Jadi explicit itu akhir semester seperti UTS atau ujian akhir semester. Jadi setelah satu semester berakhir barulah tes dilakukan atau explicit. Yang creative learning environment, the teacher skills for presentation and mediation for the classroom and indoor. Jadi guru itu salah satu orang atau media dalam proses perkembangan bahasa siswa walaupun waktunya terbatas. Jadi latihan di dalam kelas dalam berinteraksi dengan murid, coba untuk mendengarkan lebih baik mereka apa yang mereka katakan, respon semua yang mereka katakan.
Jadi tugas guru itu menciptakan lingkungan yang nyata bagi siswa. Evaluating a student. A teacher is a source for students problems in English for learning English. So, guru itu ibarat jalan keluar bagi siswa dalam menemukan apa masalah dalam siswa ini. Jadi, murid itu harus ditemukan apa skill dari bahasa Inggris dia, masalah apa dia dalam pelajaran bahasa Inggris itu, apa yang menghambatkan dia dalam pelajaran itu. Dan yang terakhir itu ada learning strategies. For the adults, must work harder than the children in learning English. Orang dewasa itu harus lebih keras dalam belajar bahasa Inggris. Jadi, tapi skill yang mereka dapatkan dalam menjadi native speaker itu memudahkan mereka belajar bahasa Inggris lebih lancar ya. Dan vocabulary yang mereka gunakan itu sudah lebih melampaui daripada anak-anak. Ya. Dan strategi yang digunakan itu harus menarik, yang tidak membuat mereka bosan atau mereka harus bersemangat dalam kelas itu. Dan manfaat dari belajar itu bagi siswa itu apa? Jadi manfaat itu sangat penting bagi siswa itu. Jadi apa mereka belajar bahasa Inggris, kalau mereka tidak tahu apa itu manfaatnya, jadi harus dikasih tahu seperti apa manfaatnya. Jadi mereka bisa lebih bermotivasi dalam belajarnya. I think that's all I can say about our material, the role of the SB teacher, and I hope it's really useful for all of the people. If there is a mistake in our presentation, we set our apology. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.